Saya perkenalkan, nama saya Giri Muhammad Nur Salim Ruslan dengan NPM 240.31.25099 kelas manajemen C. Di sini saya akan membahas studi kasus manajemen dan organisasi dalam suatu perusahaan. Dalam tema kali ini saya mengambil dari perusahaan terbatas Land Industri Persero. Di sini saya akan membahas mengenai profil, sejarah, bidang usaha dan produk utama, struktur dan manajemen organisasi, penerapan fungsi, studi kasus proyek, peran strategis, dan peran strategis. Lanjut kesimpulannya. Yang pertama ada profil. PT Land Industri adalah badan usaha milik negara yang 100% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia. Mereka bergerak di bidang elektronika, industri, dan infrastruktur. Fokus utamanya adalah untuk sistem perkeretaapian, transformasi urban, energi terbarukan, telekomunikasi, broadcasting, dan juga elektronik pertahanan. Kantor pusatnya berada di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Lanjut. Sejarahnya. Mengenai sejarahnya, pada tahun 1965, Lembaga Elektronika Nasional atau Lembaga Riset Elektronik pada tahun 1983 mereka memulai mengembangkan sistem persinyalan kereta api. Pada tahun 1991 resmi menjadi badan usaha milik negara dengan nama PT Land Industri. Kemudian tahun 1990 sampai dengan tahun 2000-an diversifikasi ke pertahanan, telekomunikasi, energi, navigasi, dan broadcast. Lalu tahun 2000-an sampai hingga sekarang memperkuat bisnis di transportasi modern, PLTS, radar telekomunikasi, dan pertahanan. Bidang usaha dan produk utamanya. Yang pertama, transportasi dan perkeretaapian. Sistem persinyalan kereta api di berbagai jalur yang strategis. Sistem transportasi modern, LRT Jabodetabek, LRT Jakarta, LRT Palembang, dan Skytrain Sota. Yang kedua, energi terbarukan. Mereka adalah merupakan produsen panel surya pertama di Indonesia sejak tahun 1998, pengembang PLTS skala industri, dan IPP, Independent Power Producer. Yang ketiga, mereka sebab telekomunikasi dan ICT, jaringan backbone fiber optik nasional, sistem broadcasting, pemancar TV atau radio, dan juga navigasi. Lanjut, elektronika dan sistem pertahanan. Radar, sistem sensor, komunikasi taktis, command and control, integrasi alutsista, pendorong kemandirian industri pertahanan Indonesia. Yang terakhir, bidang usahanya itu infrastruktur dan juga monitoring. Radar cuaca, stasiun pemantauan gempa, sistem monitoring publik. Struktur dan manajemen organisasi. Yang pertama ada top level manager, yaitu direksi, dewan komisaris, dan juga dewan komisaris. Fokus utamanya adalah untuk mengatur strategi perusahaan, arah jangka panjang, pengambilan keputusan besar, dan juga kontrol operasional. Di middle level manajemen,
manager ada divisi railway, divisi energi, dan divisi defense, dan divisi ICT. Mereka memfokuskan untuk menerjemahkan strategi menjadi rencana operasional, kepemimpinan proyek, koordinasi lintas divisi. Yang terakhir, di lower level manager ada supervisor teknis, leader proyek lapangan yang berfokusnya untuk mengatur tim teknis, eksekusi proyek, laporan harian, dan pengawasan kualitas. Untuk penerapan fungsi POAC di perusahaan PT Line Industri, yang pertama, planning, menyusun roadmap teknologi jangka panjang, strategi kemandirian, pertahanan, dan energi, penyusunan target produksi, panel surya, radar, sistem perkereta apian. Dan untuk perorganisasian itu membagi departemen sesuai kompetensi teknis, tim proyek khusus untuk sistem besar seperti LRT atau radar, struktur matriks antara fungsi teknis dan proyek. Dan untuk actuating, pelaksanaan pembinaan SDM berteknologi tinggi, koordinasi antar divisi ketika menangani proyek nasional, membangun budaya kerja profesional, inovatif, dan disiplin dalam teknis. Yang terakhir, controlling, pengawasan, sertifikasi ISO, dan standar kualitas ketat. Audit internal untuk proyek strategis, pengendalian risiko teknis termasuk pengujian lapangan, site acceptance test, evaluasi kerja proyek perkereta apian, dan pertahanan. Studi kasusnya dalam proyek tersebut, yang pertama, tantangan manajerial, integrasi sistem otomatis, komunikasi, dan persinyalan lintas vendor, perubahan spesifikasi teknis selama proyek berjalan. Bekerja dengan banyak pihak seperti KAI, Kemenhub, BUMN, dan kontraktor lainnya. Yang kedua, strategi manajemen. Pembentukan tim proyek besar lintas divisi, manajemen risiko teknologi, redundansi sistem, tes berkala, komunikasi dengan stakeholder. Yang terakhir, hasil dan pembelajaran. Kompetensi nasional di sistem LRT meningkat, munculnya standar baru untuk sistem transportasi modern, meningkatkan reputasi PT Line sebagai integrator sistem kelas dunia. Untuk peran strategisnya itu pilar kemandirian industri pertahanan nasional, penggerak energi terbarukan seperti panel surya dan PLTS, sebagai kontributor utama transportasi publik modern yaitu LRT, kereta api, mendukung transformasi digital dan infrastruktur ICT nasional. Mungkin dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa PT Line Industri adalah contoh organisasi besar yang mampu berkembang dari lembaga riset menjadi lembaga badan usaha milik negara teknologi nasional. Struktur organisasinya yang modern, menggabungkan fungsional dan project based. Penerapan POAC yang berjalan jelas dalam setiap lini bisnisnya. Studi kasusnya LRT menunjukkan bagaimana manajemen proyek kompleks dilakukan di industri teknologi tinggi. Perusahaan ini relevan untuk studi manajemen, organisasi, dan kepemimpinan dalam konteks BUMN teknologi. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya.